Person myself. Bloodborne 2021. Di awal kisah kita akan diperlihatkan pasangan suami istri bernama Eric dan Michaela, kita panggil Mika aja ya, yang sudah lama menginginkan seorang anak. Sejak menikah, Mika sudah mengalami 4 kali keguguran. Sahabatnya Cherise menyarankan untuk berbicara dengan sepupunya bernama Susan yang baru saja memiliki bayi. Meskipun Susan telah didiagnosa menderita kanker rahim dan histerektomi atau operasi pengangkatan rahim ya, yang mustahil untuk hamil lagi, tapi sebuah yayasan berhasil membuatnya hamil. Sesampainya di rumah, Mika segera menghubungi Susan dan menanyakan kebenaran yang disampaikan oleh sahabatnya itu. Susan pun menyarankannya untuk mengikuti program kehamilan di Yayasan Gravida. Singkat cerita, Mika dan Eric pun menghubungi yayasan tersebut. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya bernama Ola mendatangi rumah mereka. Ia meminta air dan sebutir telur. Meskipun terasa aneh, Mika menurutinya. Setelah itu, Ola meletakkan air dan telur tersebut ke sebuah wadah miliknya dan mengajak mereka bergabung sesuai instruksi. Setelah pembacaan mantra selesai, Ola segera membuka wadah tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka melihat telur tersebut telah menetas. Eric yang masih heran langsung menanyakan bagaimana cara kerjanya agar segera memiliki anak. Ola menjelaskan tahapan yang akan mereka jalani selama mengikuti program hamil tersebut selama 3 minggu. Selama 1 minggu, Ola akan tinggal bersama mereka untuk menjalankan ritual dan memantau perkembangan kandungan Mika. Meskipun program ini menggunakan ritual aneh, Mika dan Eric akan tetap melanjutkan program tersebut. Keesokan harinya, Ola mulai membersihkan rumah dari barang-barang yang dianggap akan menghambat ritual. Ia juga menyiapkan makanan yang harus mereka konsumsi selama seminggu, yaitu makanan herbal yang berfungsi untuk membuka cakra. Kemudian Ola memberikan surat perjanjian kontrak untuk ditandatangani oleh Eric dan Mika, yang menyatakan bahwa mereka telah resmi bergabung dengan Yayasan Gravida. Tak lupa juga Ola memberikan kartu aplikasi Gravida, di mana dalam aplikasi tersebut terdapat aturan dan sebuah mantra yang harus mereka hafalkan. Malam itu mereka berdua mulai menghafalkan mantra tersebut. Hari pertama tinggal di rumah mereka, Ola datang dengan membawa banyak perlengkapan. Ola meminta mereka berlutut dan memberikan seekor ayam. Ayam tersebut adalah anak ayam yang menetas waktu itu. Tumbuh dengan cepat dalam waktu singkat dan akan dijadikan sebagai bagian dari ritual. Malam ritual pun tiba. Ola memperkenalkan seorang dokter dari yayasan bernama Dr. Z. Dialah yang akan memantau perkembangan kehamilan Mika secara medis, sedangkan Ola bagian ritual. Ia segera memeriksa kondisi kesehatan Mika dan mengambil sampel darahnya. Tapi anehnya, darah milik Mika malah dikantongin si dokter. Setelah itu mereka langsung menuju kamar yang telah didekorasi Ola. Mereka juga menggunakan jubah aneh seperti pakaian sekte tertentu. Ritual diawali dengan meminum racikan yang telah disiapkan Ola. Setelah itu mereka diharuskan melakukan hubungan di depan Ola. Jelas saja hal itu membuat mereka kaget. Namun pada akhirnya mereka pun melakukannya demi mendapatkan keturunan. Keesokan paginya, saat sedang sarapan, Mika tiba-tiba merasa mual. Ola segera membawanya ke toilet. Beberapa saat kemudian, Mika menghampiri suaminya dengan wajah bahagia dan berkata bahwa dirinya telah hamil. Eric sangat terkejut. Baru semalam melakukannya, Mika sudah bisa merasakan bayi dalam kandungannya. Ola berkata, dalam waktu seminggu, Mika akan segera melahirkan. Mustahil bagi Eric untuk percaya, tapi tidak dengan Mika.
Karena keinginannya untuk memiliki anak terlalu besar, ia tak peduli lagi dengan prosesnya, entah itu mustahil atau tidak. Saat Mika kembali tidur, Eric memberanikan diri untuk bertanya pada Ola, apa yang akan menjadi bayaran klien kepada yayasan setelah melahirkan? Karena Eric yakin nggak mungkin Gravinda tak menginginkan sesuatu dari mereka. Dengan tenang Ola menjawab bahwa Gravinda bukanlah yayasan seperti itu. Yayasan mereka hanya ingin membantu siapa saja yang menginginkan keturunan. Malam pun tiba. Mika tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Saat terbangun, mereka terkejut melihat perut Mika semakin membesar dan penuh darah. Ola segera menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa itu terjadi karena efek dari pertumbuhan bayi yang begitu cepat, dan itu masih terbilang wajar. Ola lantas memeriksa perut Mika. Betapa terkejutnya Eric melihat luka di perut Mika. Keanehan lain pun terlihat ketika Mika malah menjilati darahnya sendiri. Eric berniat menelpon 911, namun Ola tak mengizinkannya. Melihat semua kejadian itu, Eric merasa ada yang tak beres. Ia pun menghubungi Dr. Z, meminta kejelasan tentang keanehan yang dialami istrinya. Namun, jawaban si dokter sama seperti Ola. Keesokan harinya, Mika menghubungi Cherise mengabari tentang kehamilannya. Cherise sangat terkejut. Mendengar penjelasan Mika, Cherise merasa ada yang aneh dengan Gravinda. Selesai ngobrol, ia segera menghubungi Susan dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi dengan Mika. Namun belum juga bertanya, Susan yang sedang ketakutan langsung memotong ucapan Cherise dan memintanya segera menemuinya. Sesampainya di rumah Susan, ia mendapati Susan dalam keadaan panik di mana bayinya tak mau minum ASI melainkan darah. Susan meminta Cherise segera mengeluarkan Mika dari rumahnya. They're all part of it. Tak lama kemudian, beberapa orang dari yayasan dengan pakaian resmi datang. Susan yang tadinya panik kini menjadi tenang. Namun, Cherise bisa melihat keanehan pada sepupunya itu. Ia pun berniat nginap di rumah Susan untuk memastikan keadaan sepupunya baik-baik saja. Sementara itu di rumah Mika, Ola sedang mempersiapkan kamar untuk calon bayi mereka. Ia meminta darah mereka berdua untuk dicampurkan dengan cat. Namun Eric yang gagal fokus malah melukai tangannya sendiri. Padahal Ola hanya membutuhkannya setetes saja. Setelah itu ia mencampurkannya dengan cat. Dan apa yang terjadi? Mantra membuat cat putih menjadi merah darah yang lagi-lagi membuat pasangan tersebut kaget. Eric segera mengecat kamar sang bayi. Tak lama kemudian Cherise menelponnya. Ia memperingatkan bahaya yang sedang mengincar Mika. Ia meminta mereka berdua untuk selalu waspada terhadap Ola. Setelah mendapat kabar dari Cherise, Eric malah menceritakannya kepada Ola dan dengan tegas meminta kejelasan tentang kejadian yang menimpa Susan. Meskipun sempat terjadi adu bacot di antara mereka, namun pada akhirnya Eric tetap melanjutkan ritual tersebut karena desakan dari sang istri. Malam itu Ola kembali mengadakan ritual terakhir. Ia berkata, apapun yang terjadi pada Mika, Eric harus tetap fokus membacakan mantra tersebut hingga selesai. Karena jika ia berhenti, maka Mika akan dalam bahaya. Pembacaan mantra pun dimulai. Nampak sebuah energi masuk ke kandungan Mika. Ia merasakan sakit yang luar biasa dan meminta bantuan Eric. Namun Eric tetap fokus pada mantranya. Setelah berhasil melewati ritual terakhir, mereka pun segera beristirahat. Saat memeluk Mika, tanpa sengaja darah dari luka Eric mengenai perut Mika. Keesokan paginya, Ola terkejut melihat perubahan di perut Mika. Ia terlihat panik dan ketakutan. Ia memarahi Eric karena membiarkan darahnya mengenai perut Mika. Ola pun segera menghubungi Dr. Z. Di saat bersamaan, Cherise tiba di rumah Mika dan menerobos masuk. Cherise menceritakan semua yang terjadi pada Susan. Cherise malah mendapati Susan tewas bunuh diri. Ia juga membunuh anaknya sendiri yang ternyata bayi tersebut bukanlah manusia.
Ia berkata bahwa Susan telah mati bersama bayinya. Ia juga mengatakan bahwa bayi tersebut bukanlah manusia. Namun Ola tak mau mengakuinya. Ia berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya agar Mika tak mempercayai Mika. Dan benar saja, Ola berhasil meyakinkan mereka. Mereka malah tak percaya dengan semua cerita Ceres. Tapi Ceres tak peduli, ia tetap berusaha membawa Mika keluar dari rumah. Namun tiba-tiba, terkuaklah fakta bahwa Dr. Z bukanlah manusia. Meskipun begitu, Mika dan Eric tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti arahan Dr. Z. Persalinan darurat pun dilakukan. Mika berhasil melahirkan bayi perempuan. Namun anehnya, bayi tersebut tak menangis. Ola mengatakan bahwa anaknya tak akan bisa bertahan lama dikarenakan infeksi dari darah Eric. Namun, masih ada kesempatan untuk bisa menyelamatkannya. Hanya saja cara tersebut sangatlah ekstrim, di mana mereka harus mempersiapkan jantung manusia sebagai syarat utamanya. Tanpa diduga, tatapan mereka mengarah ke Ceres. Ceres pun mulai panik. Tanpa perasaan sedikit pun, Mika membujuk dan memaksa Eric mengambil jantung Ceres. Namun Eric menolaknya. Ia tak mau mengorbankan manusia demi menyelamatkan putri mereka. Terlebih lagi, Ceres adalah sahabat Mika. Karena Mika terus memaksa, dengan terpaksa Eric berkata, "Kau tak pantas menjadi seorang ibu," sembari berlalu dari hadapan Mika dan melepaskan ikatan Ceres. Kalimat Eric ternyata membuat Mika kehilangan akal. Ia lantas menghajar Eric tanpa ampun. Setelah itu ia membelah dada Eric dalam keadaan hidup dan mengambil jantungnya tanpa rasa bersalah. Ia memberikan darah jantung Eric ke sang bayi, dan benar saja, sang bayi tersebut menangis. Di sini kita bisa melihat bahwa anak Mika bukanlah anak manusia. Meskipun begitu, Mika terlihat bahagia menyambut sang bayi iblis. Di akhir cerita terdengar suara jeritan Ceres di mana ia telah menjadi santapan Dr. Z. Let me handle her. Dan tamat. Oke, sampai sini dulu cerita hari ini. Boleh minta like-nya ya, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.